Jenazah sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans, pemirsa. Ya pemirsa, baru saja kita lihat jenazah Eyang Titi Puspa, pemirsa, telah dimasukkan ke dalam ambulans. Ini di pintu keluar dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Kita lihat ada Kak Seto di sana. Kemudian kita juga lihat ada sejumlah sahabat Dewi Motik juga di sana. Ada Agung Gumelar ya? Ya, ada Pak Agung Gumelar juga di sana. Ada OC Kaligis juga, pemirsa. Agung Gumelar, kemudian OC Kaligis, Dewi Motik, Kak Seto, semua menangis ya melihat jenazah yang masuk ke dalam ambulans ini bersiap menuju ke Pancoran, rumah duka almarhumah Eyang Titi Puspa, pemirsa. Dan tidak hanya dipenuhi oleh keluarga dari almarhumah Eyang Titi Puspa, tapi juga sejumlah sahabat. Mereka tiba di Rumah Sakit Medistra memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang tentunya sedang mengalami rasa sedih ya. Saya pikir yang sedih ini mungkin bisa dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terutama yang menikmati karya-karya almarhumah Eyang Titi Puspa. Ini kita saksikan keluarga dari almarhumah Eyang Titi Puspa juga bersiap di sana, pemirsa, untuk mengantarkan jenazah almarhumah ke rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya, pemirsa. Eyang Titi Puspa meninggalkan anak-anak Peti Tunjung Sari dan Murdargo beserta cucu Ella Puspasari, Reza Kamarullah, dan juga adik-adik almarhumah seperti Sumarsono, Nono Subintoro, Sumarni, Rumzan Salam, Sumarmadi, dan banyak keluarga yang ditinggalkan almarhumah Titi Puspa dan tentunya meninggalkan kita semua. Ya, ini adalah gambar sebelah kiri Anda, pemirsa, mobil jenazah yang bersiap akan berangkat dari Rumah Sakit Medistra Jakarta menuju ke rumah duka di sisi sebelah kanan di Jalan Raya Pancoran Timur. Maksud kami Jalan Pancoran Timur Raya, Jakarta Selatan. Gambar sisi sebelah kanan, pemirsa, yang akan menyambut kedatangan rumah ambulans yang membawa jenazah Eyang Titi Puspa, pemirsa. Ya pemirsa, kita lihat di sisi sebelah kiri, mobil jenazah sudah mulai dinyalakan dan bergerak. Ya, sudah mulai berangkat dari Rumah Sakit Medistra Jakarta dikawal mobil dari keluarga dan sahabat yang mengikuti di belakang sisi mobil jenazah, pemirsa. Dari Rumah Sakit Medistra menuju ke Jalan Pancoran Timur Raya. Kita bisa saksikan ya informasi mengejutkan yang diterima pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Eyang Titi Puspa meninggal dunia dan dikembalikan ke rumah duka pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Berangkat menuju ke rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya, pemirsa. Di mana? Ya, ini adalah rumah duka Jalan Pancoran Timur Raya, Jakarta Selatan, di mana harus ada pengawalan ketat ya, karena begitu banyak sekali warga yang satu persatu mendatangi rumah Eyang Titi Puspa bersama pihak media. Kita juga bisa lihat tadi karangan bunga, dan juga ini adalah keluarga yang bersiap menyambut kedatangan mobil jenazah, pemirsa, dengan pakaian serba putih. Kita saksikan di pagar rumah Eyang Titi Puspa. Ini akan menerima kedatangan mobil jenazah
informasi yang kami terima akan disolatkan besok setelah sholat Jumat. Pemirsa, ya kalau kita lihat ya arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto Rumah Sakit Medistra ya menuju Jalan Pancoran Timur Raya ini sekitar 3 km ya pemirsa. Tapi arus lalu lintas terpantau padat ya. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri, lalu lintas terpantau padat iring-iringan mobil jenazah yang juga dikawal oleh mobil keluarga almarhumah Eyang Titi Puspa. Ini adalah perjalanan menuju ke rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya, pemirsa, sekitar 2,5 km ya, tidak terlalu jauh, tapi memang arus lalu lintas lumayan padat di layar Anda bisa lihat. Ini adalah mobil jenazahnya, pemirsa, sempat terhenti karena memang padat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ya. Menuju ke Jalan Pancoran Timur Raya. Ya, kepadatan memang terjadi di depan Rumah Sakit Medistra. Akan tetapi situasi lalu lintas sudah kembali lancar begitu melintasi Pancoran atau Monumen Patung Dirgantara ya. Dan di sana akan ada sedikit padat dari Jalan Raya Pasar Minggu hingga lalu lintas bisa kembali lancar di Jalan Pancoran Timur Raya. Beberapa titik kepadatan akan dilalui mobil ambulans jenazah yang membawa almarhumah Eyang Titi Puspa di sisi sebelah kiri ini, pemirsa, beberapa kali terhenti karena harus menunggu lalu lintas terurai. Akan tetapi jarak yang tidak terlalu jauh menuju Jalan Pancoran Timur Raya ini juga akan bisa cepat ya tiba di rumah duka, pemirsa. Ini sepertinya sudah melintasi Jalan Pancoran ini, kawasan Pancoran maksud kami. Sepertinya sudah melintasi Monumen Patung Dirgantara ya. Patung Dirgantara sudah dilintasi. Ya, sepertinya dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan juga pengawalan dari keluarga juga membuat mobil jenazah ini diprioritaskan untuk melintas. Sehingga beberapa kendaraan yang padat itu harus sedikit menepikan kendaraannya. Kita lihat ini pemirsa sempat ya terhenti sejenak karena memang ini adalah titik padat. Lumayan macet. Lumayan macet pemirsa dari arah Gatot Subroto menuju ke Pancoran ya. Ya, saya ajak Anda pemirsa masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, mari kita doakan almarhumah Titi Puspa diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu lintas ini bisa berjalan dengan lancar karena kita lihat saat ini mobil ambulans terhenti sejenak karena kepadatan yang terjadi dari Gatot Subroto menuju ke Pancoran. Sudah berjalan kembali, semoga lancar dan prosesi pemakaman almarhumah Eyang Titi Puspa ini juga berjalan dengan lancar serta keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah ya dengan kepergian Eyang Titi Puspa ini. Kita saksikan bersama di sisi sebelah kiri. Ya, mobil jenazah sepertinya sudah belok ke kanan, sudah melintasi Patung Dirgantara. Dan ini sedikit padat kalau kita lihat di Jalan Raya Pasar Minggunya. Tapi selepas Jalan Raya Pasar Minggu sudah mulai terurai. Dan di sisi sebelah kanan pemirsa bisa dikatakan puluhan warga bersama keluarga dengan pengamanan ketat di sana sudah bersiap di pintu pagar rumah duka, tepatnya di Jalan
Pancoran Timur Raya, pemirsa. Ya, lalu lintas sudah terurai kembali di sisi sebelah kiri perjalanan menuju rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya. Pemirsa, ini tepatnya kalau kita lihat perjalanan dari mobil ambulans ini berarti sudah melintasi Gatot Subroto dan arahnya tengah di Jalan Raya Pasar Minggu. Jalan Raya Pasar Minggu menuju nanti akan berbelok ke kiri untuk menuju ke Pancoran Timur Raya ya. Aduh, macet lagi. Kita lihat mobil ambulans jenazah yang Titi Puspa kembali terhenti karena kepadatan. Bisa kembali berjalan lagi, pemirsa, dan sepertinya sesaat lagi akan berbelok untuk ke Jalan Pancoran Timur Raya, rumah duka yang tim kami pun siap untuk melaporkan di sisi sebelah kanan. Penerimaan mobil jenazah ini, kita lihat di sisi kanan keluarga dari almarhumah Eyang Titi Puspa juga sudah mulai berdatangan lebih dulu ya. Sudah mulai berdatangan lebih dulu ke dalam rumah duka. Sementara mobil jenazah masih belum tiba, pemirsa. Dan sepertinya pagar mulai dibuka di sisi sebelah kanan di Jalan Pancoran Timur Raya. Sedikit demi sedikit sudah mulai dibuka karena ada beberapa pihak keluarga yang diperkenankan boleh masuk. Ya, ini adalah, ya sepertinya sudah mulai belok ke kiri kah? Ya, betul. Dari Jalan Raya Pasar Minggu, mobil jenazah Eyang Titi Puspa berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran Timur Raya ke rumah duka Eyang Titi Puspa. Ya, kalau dari pantauan arus lalu lintas di sana seharusnya tidak macet, pemirsa ya. Lalu lintas sangat lancar di Jalan Pancoran Timur Raya karena sudah selepas dari kepadatan di Jalan Pasar Minggu ya. Kalau dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju ke Kalibata lumayan padat, macet. Tapi kalau di Jalan Pancoran Timur Raya lalu lintas seperti yang kita saksikan ini sangat lancar. Dan sepertinya tinggal menunggu waktu ya sekitar mungkin 10 menit ya tiba di rumah duka di Pancoran Timur Raya. Kita lihat mobil ambulans yang menyalakan sirenenya juga dikawal oleh sejumlah sepeda motor dan mobil keluarga serta pengawalan dari petugas yang juga mencoba untuk membuka jalan tadi sebelumnya di Gatot Subroto dan Pasar Minggu yang padat. Ya, ini dia sepertinya sudah tiba mendekati ke rumah keluarga almarhumah Eyang Titi Puspa, di mana puluhan warga, keluarga, media semuanya menunggu di sana. Kita lihat mendekati rumah duka juga mulai terjadi kepadatan karena banyak yang menunggu kedatangan mobil jenazah ini, pemirsa. Ini dia, pagar sudah dibuka dan mobil jenazah Eyang Titi Puspa telah tiba di rumah duka Eyang Titi Puspa, tepatnya di Jalan Pancoran Timur Raya. Petugas mempersilahkan mobil jenazah masuk ke dalam rumah duka. Tadi kita saksikan juga, ini ada media-media yang mencoba mengabadikan gambar terakhir kepergian Eyang Titi Puspa yang harus dikawal ketat oleh petugas di sana, pemirsa. Pagar pun mulai ditutup. Kita lihat mobil ambulans tengah diarahkan menuju ke teras rumah sepertinya untuk mengantarkan jenazah agar bisa disiapkan untuk dimakamkan keesokan harinya. Tadi juga kita simak bersama bahwa keluarga dari almarhum Eyang Titi Puspa sudah tiba lebih dulu menyiapkan sejumlah perlengkapan untuk prosesi pemakaman, pemirsa. Kita lihat ini adalah jenazah almarhumah Titi Puspa. Kembali, pemirsa, saya ajak Anda untuk mendoakan agar almarhumah Titi Puspa
diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini jenazah almarhumah sudah dibawa bersama-sama keluarga, petugas untuk masuk ke dalam rumah. Jenazah Titi Puspa telah tiba di rumah duka. Ya, sejumlah awak media masih mencoba untuk mengambil gambar dari almarhumah Titi Puspa yang sudah masuk ke dalam rumah duka. Ya, pemirsa, tentu saja ada beberapa yang harus dilakukan oleh petugas pengamanan ya untuk bisa memperlancar prosesi pemakaman nanti yang akan berlangsung, sehingga tim kami masih mencoba mengambil titik terbaik tanpa mengganggu prosesi pemakaman. Ini adalah di dalam rumah, pemirsa. Ya, dan kita lihat. 87 tahun. Berkarya tanpa henti. Selalu bersemangat dan terus menginspirasi. Titi Puspa menghembuskan nafas terakhirnya hari ini. Pak polisi ya Pak. Pak polisi, maaf Pak. Nah, ada namanya. Kami dan saya kebetulan sudah lama nggak ketemu gitu ya, bukan eksekutif kita. Jadi beliau memang seorang seniman besar, bukan saja bisa nyanyi apa saja ya, tetapi juga bisa guyonan gitu ya. Ya kalau ngomong Jawa apa itu ya, kita sangat akrab. Ya, saat beliau meninggal saya sangat kaget. Ya. Ya, kita kehilangan seorang tokoh besar menurut saya ya, sebagai sesama pelaku seni. Titi Puspa tuh sangat luar biasa di mata kami. Artinya jadi ibu, jadi guru, jadi teman, orangnya ramah, jenaka. Kita bisa cerita apa aja sama Mbak Titi. Nah, Indonesia kehilangan seorang yang sangat besar lah menurut saya di dunia musik. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kehilafannya, kesalahannya, dan menempatkan di tempat yang terindah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menerima keputusan Allah yang pasti akan datang bagi setiap hamba-hambanya. Amin, ya rabbal alamin. Banyak kenangannya, luar biasa. Salah satunya pendidik yang paling dari mana? Masuknya dari mana? Al-Azhar. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari sejumlah sahabat dari Eyang Titi Puspa. Ada Camelia Malik, sosok musisi Indonesia yang juga tiba di sana, di mana sebelumnya juga ada Bang Yos Sutioso ya, Gubernur Jakarta tahun 97 hingga 2007, yang tentunya sudah sangat lama, maksud saya, sudah sangat lama mengenal Titi Puspa karena beliau juga pernah memimpin Jakarta periode 97-2007 dan beberapa kali juga ya sejumlah acara di Jakarta Titi Puspa rutin menjadi
musisi yang tampil menghibur masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya pemirsa. Ini adalah situasi terkini di rumah duka, tepatnya di Jalan Pancoran Timur Raya. Kita lihat bisa dikatakan ratusan warga ya dan puluhan wartawan yang sudah tiba di rumah duka. Di sisi sebelah kanan ini adalah pintu masuk dari rumah Eyang Titi Puspa. Di sanalah jenazah almarhumah sudah tiba dan siap dipersiapkan untuk segera dimakamkan pada esok hari pemirsa. Ya, informasi beberapa kali mengenai kabar kepergian Titi Puspa ini memang sering disampaikan di media sosial dan kita tidak bisa percaya begitu saja ya, karena banyak juga yang hoax. Karena kita tahu bahwa beberapa kali Eyang Titi ini mengalami sakit. Jadi informasi mengenai kepergian Titi Puspa kita pikir sebelumnya hoax ya. Lalu putri almarhumah yakni Peti Tunjung Sari di Rumah Sakit Medistra Jakarta akhirnya bersuara dan menyampaikan bahwa benar Titi Puspa hari ini pukul 16.25 waktu Indonesia Barat telah meninggal dunia. Dan saat ini yang Anda saksikan pemirsa tepat di depan rumah duka Eyang Titi Puspa di Jalan Raya Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Ada beberapa karangan bunga yang sudah tiba dan beberapa kita lihat lalu lintas yang ramai di sana. Karena tak sedikit warga yang meskipun secara kedekatan keluarga tidak begitu kenal ya, tapi secara kedekatan karya begitu lekat. Karena Eyang Titi Puspa sudah menghasilkan banyak karya musik, film di Indonesia. Meskipun usianya sudah 87 tahun, tapi beliau tidak berhenti untuk terus menelurkan karya-karyanya. Ya, ini adalah situasi terkini, tepatnya di Jalan Pancoran Timur Raya, pemirsa, di Jakarta Selatan, di depan rumah duka almarhumah Titi Puspa. Sumarti binti Jatin Tugeno Puspowijoyo, atau nama panggung yang kita kenal Titi Puspa. Almarhumah lahir di Tanjung, Kalimantan Selatan 1 November 1937. Hari ini 16.25 waktu Indonesia Barat telah meninggal dunia di usia 87 tahun. Ya, kami terus memantau situasi terkini di sana seperti apa lengkapnya pemirsa. Di mana tadi kita lihat bersama ada Inul Daratista dari Rumah Sakit Medistra langsung menuju ke Jalan Pancoran ini di rumah duka. Kemudian juga ada Camelia Malik, musisi dengan genre dangdut yang juga tiba ke rumah duka. Sutioso atau Bang Yos, Gubernur Jakarta 97 hingga 2007 juga tiba di rumah duka. Dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, begitu mendapat informasi, beliau pun langsung datang ke Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sama seperti Rano Karno, juga ada Kak Seto. Kak Seto juga salah satu tokoh yang fokus pada dunia anak ya. Dan selalu berkarya bersama dengan anak-anak dengan lagunya Sikomo. Beliau juga terinspirasi dengan sosok Titi Puspa. Karena juga berkontribusi untuk menelurkan karya untuk anak-anak Indonesia. Meskipun usia lanjut tapi tidak lelah untuk terus berkarya. Jadi genre yang Titi Puspa ini musiknya pop,
rock, dangdut, untuk anak-anak, untuk dewasa, semuanya beliau hasilkan. Dan itu juga menjadi salah satu yang berkesan untuk sejumlah sahabat, termasuk yang saya sebutkan tadi satu persatu ya. Juga ada Dewi Motik. Dewi Motik juga menyampaikan bahwa Titi Puspa adalah sosok yang selalu muda. Meskipun usianya sudah lanjut tapi selalu bercanda. Selalu bercanda dan selalu bernyanyi di usia tuanya ya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Itu yang sangat membekas ya. Kemudian ada Farhad Abbas, lalu ada Ari Tulang juga pemirsa yang tiba di Rumah Sakit Medistra. Kita dengarkan laporan dari Rani Sanjaya di lokasi berikut ini. Atau pengamanan sehingga semua warga yang ingin melayat itu diperkenankan masuk ke dalam dan melihat langsung kondisi jenazah Titi Puspa. Baik, Rani, dari informasi yang Anda dapatkan, apa kegiatan malam ini yang mungkin dilakukan oleh pihak keluarga di rumah duka, kemudian kapan rencananya jenazah akan dimakamkan esok? Apakah masih sesuai rencana awal akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah sholat Jumat atau ada perubahan? Ya, tadi selebritas Inul Daratista sempat tiba dan sempat diwawancara oleh awak media. Dia juga mengatakan kalau jenazah rencananya akan dimakamkan esok hari di TPU Tanah Kusir. Sementara ini kegiatan di dalam rumah duka itu tidak bisa kami gambarkan lebih jelas, mengingat semua wartawan atau media tidak diperkenankan untuk masuk melakukan peliputan secara lebih dekat. Baik, sambil kita menunggu update informasi terkini di sana. Ini adalah situasi terkini pemirsa di rumah duka almarhumah Titi Puspa. Visual yang Anda saksikan adalah visual dari sudut pandang rekan kami Rani Sanjaya dari depan rumah duka yang melihat langsung beberapa mobil, baik itu minibus, kemudian juga ada mobil sedan yang mencoba masuk ke dalam. Bisa diperkirakan pihak keluarga dan juga kerabat dari almarhumah Titi Puspa datang ke rumah duka untuk melayat. Dan informasi yang tadi kami dapatkan dari Rani Sanjaya juga mengatakan rencananya besok jenazah Titi Puspa akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat. Baik, Rani, dari informasi yang Anda dapatkan, tadi rumah duka sudah mulai ramai sejak kapan, Rani? Ya, betul. Jadi, kalau kita maaf terputus mengingat di sini sinyal agak-agak terganggu, mungkin karena banyaknya masyarakat yang datang. Nah, ini saya bisa deskripsikan sejumlah kerabat Titi Puspa terus berdatangan ke rumah duka. Begitu juga dengan para pelayat yang merupakan warga sekitar. Ini telah ramai sejak ba'da maghrib tadi. Dan hingga saat ini para pelayat terus berdatangan untuk melihat langsung dan kemungkinan mengikuti sholat jenazah di dalam rumah duka. Baik, pemirsa, kita masih lihat visual terkini di rumah duka. Semakin malam semakin banyak pelayat yang datang ke rumah duka, baik itu dari pihak keluarga, kerabat, tetangga, warga sekitar, dan juga selebritas yang memang sejak sore mendampingi jenazah almarhumah Titi Puspa di Rumah Sakit Medistra Jakarta sampai di
rumah duka di kawasan Tebet Pancoran, Jakarta Selatan. Semakin malam, warga ini ingin melayat memberikan penghormatan terakhirnya kepada legenda selebritas tanah air Titiek Puspa yang rencananya besok akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Ya, pemirsa, baru saja kita simak laporan dari Rani Sanjaya mengenai situasi terkini di rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya. Pemirsa, almarhum Eyang Titiek Puspa sudah tiba di rumah duka menggunakan mobil jenazah dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pada malam hari ini. Beliau dikabarkan mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Jakarta pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan telah diantarkan ke rumah duka baru saja, pemirsa, sekitar 15 menit yang lalu ya. Dan ini adalah situasi terkini, pemirsa, di rumah duka. Sepertinya kita lihat di sana pagar rumah sudah terbuka ya. Dan beberapa warga, ini tidak hanya media, tapi juga warga yang tiba karena merasa ada kedekatan karena memang karya-karya Titiek Puspa bisa kita nikmati hingga saat ini, pemirsa. Ya, kita saksikan bersama, sepertinya pihak keluarga pun dari Eyang Titiek Puspa tengah menyiapkan sejumlah perlengkapan untuk mempersiapkan prosesi pemakaman yang akan berlangsung pada esok hari. Kita lihat ada tenda yang dibangun di sana, kemudian kursi-kursi juga yang dipasang di sana maksud kami. Dan kita lihat pihak media berbaur dengan warga sekitar yang tiba di rumah duka. Petugas kepolisian pun juga mengawal keamanan. Ya, jenazah sudah tiba di rumah duka dan di dalam juga kita bisa pastikan masih ada beberapa kalangan musisi, artis, dan tokoh yang masih bertahan di dalam rumah almarhumah di sisi sebelah kanan ya. Tadi mobil jenazah sepertinya sudah arah kembali ke Medistra ya sepertinya. Ya, ini adalah situasi terkini di rumah duka. Alhamdulillah tadi mobil jenazah dari Rumah Sakit Medistra Jakarta sedikit terpantau macet di Gatot Subroto dan di Pancorannya sih lancar ya, karena memang arus lalu lintas yang sedikit padat itu arah ke Kalibatanya, pemirsa. Tapi saat ini sudah tiba, alhamdulillah, tidak begitu lama. Dan kita lihat pihak keluarga sepertinya tinggal menyiapkan perlengkapan untuk besok segera memakamkan almarhumah Eyang Titiek Puspa. Kami masih akan mencari informasi pasti mengenai jadwal pemakaman Eyang Titiek Puspa, pemirsa. Laporan yang kami terima dari teman-teman kemungkinan ya ini, karena masih harus dipastikan terlebih dahulu ke pihak keluarga, bahwa jenazah Titiek Puspa akan disemayamkan di Wisma Puspa Pancoran Timur Raya. Mengenai detail pemakaman masih akan menunggu kabar. Dan akan disolatkan setelah ibadah sholat Jumat besok, pemirsa. Ya, anak pertama Titiek Puspa meluruskan berbagai informasi yang ramai di media sosial mengenai kondisi
Eyang Titi Puspa ataupun orang tuanya, Peti Tunjung Sari menyampaikan bahwa telah wafat Ibu Eyang Buyut mertua Titi Puspa, Hajah Titi Puspa di usia 87 tahun. Hari ini pukul 16.25 di Rumah Sakit Medistra. Dan Putri Titi Puspa meminta maaf jika selama hidup ibunya memiliki kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selama 67 tahun Eyang Titi Puspa berkarir di negeri Indonesia. Pihak keluarga Titi Puspa memohon maaf kalau ada salah kata, tingkah laku, ataupun karya yang mungkin menyinggung dan meminta doa agar Eyang Titi Puspa perjalanan menuju pemakaman besok berjalan dengan lancar. Ya, setelah disampaikan statement dari anak pertama Titi Puspa, Peti Tunjung Sari, ini memastikan kabar hari ini Titi Puspa menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, pihak keluarga menyebut jenazah akan disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya pada esok hari. Tapi mengenai jadwalnya masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Tapi sejauh ini kami mendapatkan laporan bahwa selesai sholat Jumat, Eyang Titi Puspa akan disolatkan pada esok hari. Kemudian pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga menyampaikan bahwa ya, jenazah penyanyi legendaris Titi Puspa juga ada kemungkinan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Esok hari pun pihak media akan terus melaporkan kepada Anda termasuk Sindo News TV mengenai situasi terkini dalam prosesi pemakaman seniman legendaris Indonesia Eyang Titi Puspa. Kembali kita lihat gambar situasi terkini pemirsa di rumah duka Eyang Titi Puspa. Ini adalah situasi terkini setelah jenazah sudah tiba di rumah duka Jalan Pancoran Timur Raya. Sebelumnya diantarkan menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Gambar sebelah kiri adalah gambar sebelumnya, sementara gambar sisi sebelah kanan adalah gambar terkini. Kami hadirkan kembali, gambar sebelah kiri adalah gambar pada saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans dan akan dibawa ke dalam rumah duka, rumah keluarga Titi Puspa, pemirsa. Kita lihat jenazah sudah masuk ke dalam rumah dan pihak media mencoba untuk mengabadikan gambar. Dan gambar sebelah kiri ini sekitar 30 menit yang lalu. Ini adalah saat jenazah ada di dalam rumah yang sudah mulai dikeluarkan dari keranda. Dan kita lihat pihak keluarga, polisi, dan kerabat bersama-sama mencoba mengangkat jenazah Eyang Titi Puspa untuk diletakkan. Kita lihat ya, diangkat bersama-sama untuk dipersiapkan menuju ke pemakaman yang akan berlangsung besok ya. Kami mendapat informasi dari Wagub Jakarta Rano Karno, kemungkinan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, dari pihak keluarga di Wisma Puspa. Kita simak Yofi berikut ini pemirsa. Dan banyak buat proses orkestra seperti bisa melihat dan pendidikan dan melihat bagaimana jasa besar seorang yang begitu setia buat Indonesia. Jadi saya pribadi diperkagetkan luar biasa.
Indonesia, insan musik, insan seni mendoakan agar kami mendapatkan surga Allah. Tuhan Yang Maha Esa, dan saya tahu karya-karyanya akan abadi di langit seni Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman, saya akan segera ke dalam dulu. Kita doakan bersama, tapi kita dapat tempat indah di alam. Saya selamat Ya, baru saja pemirsa kita menyimak Yovie Widianto, musisi yang juga tiba atau datang ke rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya, Jakarta Selatan. Yovie menyampaikan ungkapan duka mendalamnya atas kepergian Titi Puspa. Ya, kalau mengenal sosok Yovie Widianto tadi, ini juga memiliki karya-karya yang juga tidak kalah banyaknya ya dengan yang Titi Puspa. Yovie juga bersama band Kahitna, Yovie and Nuno juga menghasilkan banyak karya. Dan banyak penyanyi-penyanyi juga lagu-lagunya dibuat oleh Yovie Widianto seperti Rio Febrian, Tiara Andini, Ruth Sahanaya, Titi DJ, Liodra, banyak karya-karya musisi ternama Indonesia. Dengan karya yang banyak ini, Yovie juga menyampaikan rasa duka mendalamnya atas kepergian Titi Puspa yang juga menginspirasi dirinya untuk berkarya, pemirsa. Dan pemirsa, breaking news masih akan dilanjutkan oleh rekan Nadia Raisya berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Raisa Nadia. Bisa kita lihat saat ini adalah situasi di rumah duka dari almarhumah Titi Puspa di kawasan Pancoran yang merupakan kediamannya. Dan semakin malam semakin banyak warga yang datang karena memang warga secara umum diperbolehkan untuk datang melihat jenazah terlebih dahulu. Titi Puspa mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra sore hari tadi pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya jenazah baru akan dimakamkan esok hari setelah sholat Jumat di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Penyanyi legendaris Titi Puspa ini akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Tadi sebelumnya juga banyak rekan-rekan dari dunia entertainment, baik sesama penyanyi, lalu juga ada artis-artis yang datang untuk melayat tempat persemayaman Titi Puspa di rumah duka di kediamannya di daerah Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dan ini di area luar dari rumahnya disediakan tenda putih dan banyak sekali rekan-rekan media yang tentunya datang untuk melihat jenazah terakhir kali sebelum esok hari akan dimakamkan. Titi Puspa meninggal dunia pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat tadi.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh anak pertamanya, yaitu Peti Tunjung Sari. Ia mengungkapkan awal mula ibundanya memang sakit dan menjelaskan kejadian bermula pada saat Titi Puspa sedang melakukan proses syuting di tanggal 26 Maret 2025. Pada kala itu Titi Puspa sedang menyelesaikan recording, lalu tiba-tiba ia pingsan. Akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit. Pada kala di rumah sakit, Titi Puspa juga dikabarkan sudah menjalani operasi. Namun sayang, hari ini kita semua mendapatkan kabar duka bahwa Titi Puspa telah tiada. Sang anak juga mengatakan pada halayak memohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titi Puspa selama ia berkarir di Indonesia ini. Ia juga meminta maaf jika ada salah kata ataupun tingkah laku dari Titi Puspa semasa hidupnya. Nah, ini sebelumnya pada saat jenazah Titi Puspa sampai di rumah duka di kediamannya di Pancoran. Jenazah dibawa dari Rumah Sakit Medistra menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara ini adalah situasi terkini di rumah duka, di mana wartawan masih berkumpul dan banyak warga juga yang datang untuk melihat jenazah Titi Puspa sebelum esok hari akan dimakamkan. Kita bisa melihat sedikit ke dalam. Ini dia tadi pada saat jenazah sampai di rumah duka. Rekan-rekan dari dunia hiburan juga hadir. Karena Titi Puspa memang dikenal sebagai sosok yang ramah dan menjadi teladan bagi artis-artis yang lain, termasuk artis-artis muda zaman kini. Pada saat jenazah dipindahkan dari keranda ke rumah duka untuk disemayamkan terlebih dahulu. Ini adalah nama asli dari Titi Puspa, yaitu adalah Sumarti. Namun seperti yang kita tahu, lebih dikenal atau memiliki nama panggung Titi Puspa. Ada musisi dari Yovie Widianto, kemudian juga tadi ada Krisdayanti yang sudah menyambangi rumah duka yang berada di sini. Dan tadi ambulans sudah tiba, jenazah saat ini sedang disemayamkan setelah dibawa dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Titi Puspa ini sendiri juga telah dirawat selama 15 hari di rumah sakit. Tanah air senantiasa bisa terus berkelanjutan untuk kami. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa. Beliau teringat apapun tentang kejadian di tanah air ini
baik itu musik, baik itu politik, beliau langsung telepon. Dan beliau pasti nelpon nggak ada sebentar, pasti 10 menit ke atas. Ngobrolin tentang apapun, musik, masa depan, apapun kejadian politik di tanah air ini beliau sangat concern. Jadi mudah-mudahan kami semuanya yang ditinggal ini bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk membuat musik Indonesia bisa lebih hebat lagi. Terakhir bertemu kapan, Mi? Terakhir bertemu kapan? Terakhir telepon ya, terakhir telepon mungkin 1 bulan yang lalu, dan saya ingat waktu pilkada beliau selalu ingetin saya untuk terus ingat kerja amanah. Dah itu aja. Ya, terima kasih. Mi, doanya Mi. Doanya kita sama-sama kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, diluaskan dan diberatkan ladang amalnya untuk Mami Titik Puspa. Sekali lagi selamat jalan untuk legenda musik Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati. Gerah. Iya pemirsa, baru saja kita... Ya pemirsa, ini suasana terkini di rumah duka, yaitu di kediaman dari almarhumah Titi Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Semakin banyak sahabat-sahabat dari dunia hiburan yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kalinya kepada mendiang Titi Puspa. Memang Titi Puspa dikenal sebagai sosok yang dihormati di kalangan musisi-musisi dan juga merupakan sosok yang ramah yang dikenal oleh para sahabat-sahabatnya. Dan selanjutnya kita segera akan terhubung dengan rekan Raditya Ayu. Silakan dengan laporannya. Rumah Sakit Medis Jakarta setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 15 hari di sana, di mana Titi Puspa ini dinyatakan jatuh pingsan usai menjalani proses syuting di salah satu TV swasta, kemudian mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan dinyatakan mengalami pendarahan otak. Dan Titi Puspa ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Dan kepergian Titi Puspa ini memang menjadi duka yang mendalam bagi insan seni dan musik tanah air, di mana Titi Puspa merupakan legenda, bisa disebut seorang legenda di tanah air dan meninggalkan kesan yang positif bagi setiap artis di Indonesia. Tadi juga sejumlah tokoh menyatakan, salah satunya yaitu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini menyatakan sosok Titi Puspa ini merupakan sosok yang sangat baik dan peduli terhadap sekitarnya, meskipun usia ini tidak membuat almarhumah ini masih selalu fit dan sehat hingga akhir hayatnya. Meskipun kalau kita bisa melihat ke belakang 10 tahun yang lalu, Titi Puspa ini sempat mengalami sakit kanker serviks, di mana ia berjuang untuk melawan kankernya dengan berbagai pengobatan di luar negeri dan dinyatakan sembuh dari kanker. Kemudian menjalani kehidupan seperti biasanya hingga kemarin, meskipun di usianya yang 87 tahun, ini almarhumah ini masih sehat dan masih menjalani proses syuting pada kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tapi memang takdir berkata lain, di mana Titi Puspa ini harus dibawa dan dirawat secara intensif di rumah sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 4:30 sore tadi di rumah sakit. Ya, Davi. Ya pemirsa, itu tadi situasi di rumah duka. Bisa kita lihat banyak sekali sahabat-sahabat dari dunia hiburan yang datang untuk mengucapkan
selamat tinggal terakhir kalinya. Dan kita bisa lihat ini pada saat jenazah tiba dibawa dari Rumah Sakit Medistra menuju ke rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari almarhumah Titi Puspa, semuanya menyatakan bahwa begitu kaget dengan kepergian Titi Puspa ini, namun mereka yakin bahwa sosoknya yang baik dan peduli terhadap sosial ini bisa memberikan tempat yang terbaik di kepergian Titi Puspa ini. Dan tadi ada satu hal yang paling terasa begitu merasakan kesedihan yang mendalam, yaitu ada pemusik atau artis Inul Daratista ini menyatakan ia sangat begitu terpukul karena tadi siang ia sempat menjenguk Titi Puspa, namun begitu sampai di rumah ia dikabarkan bahwa Titi Puspa meninggal dunia dan Inul kembali lagi ke rumah sakit dengan begitu perasaan yang begitu duka seperti itu. Dan Inul Daratista menyatakan bahwa ia melihat langsung jenazah Titi Puspa untuk terakhir kalinya, di mana ia melihat begitu bercahaya seperti itu, menyalurkan aura positif, dan ia menyatakan bahwa Titi Puspa ini merupakan orang yang baik dan ia yakin bahwa almarhumah ini husnul khotimah dan akan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kami terus menunggu apakah ada statement lanjutan dari pihak keluarga. Namun rencananya ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa Titi Puspa ini rencananya nanti akan dimakamkan pada esok hari usai sholat Jumat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan tentunya kepergian Titi Puspa ini memberikan kabar duka yang begitu mendalam bagi para insan seni tanah air, di mana almarhumah ini sudah memberikan sumbangsih yang begitu mendalam kepada negeri ini. Selain menjadi musisi, ia juga sebagai pencipta lagu dan juga tentunya sebagai aktris senior yang bermain di sejumlah film layar lebar. Tadi juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini bercerita tentang momen kenangannya bersama almarhumah, di mana saat itu Rano Karno ini berperan di salah satu film bersama almarhumah, di mana Rano Karno saat itu menjadi cucu dari almarhumah Titi Puspa di salah satu film, dan itu menjadi salah satu momen yang ia kenang. Artinya ini almarhumah ini memberikan kenangan yang indah bagi para setiap insan artis di tanah air. Ya, Davi. Meliput dari Rumah Sakit Medistra Jakarta kurang lebih sekitar setengah jam sampai ke rumah duka di Pancoran Timur. Ini keadaannya sekitar pukul 9 kurang ini, lalu lintas juga cukup padat, dan menuju ke rumah duka ini kemacetan panjang juga terjadi ya. Mungkin ini bagian dari keluarga yang hendak datang ke rumah duka, dan juga tentunya awak media ini parkir di depan sepanjang rumah duka ini. Dan di depan rumah ini sudah nampak karangan bunga, sejumlah karangan bunga dari artis-artis dan tokoh di tanah air. Dan kami tadi juga mendapati bahwa
pengawasan atau keamanan di sini cukup ketat. Begitu banyaknya awak media maupun warga atau kerabat yang datang ke sini, di mana ini pihak keamanan dan keluarga menanyakan satu persatu maksud, tujuan dan juga berasal dari mana, guna menghindari kepadatan yang terjadi di dalam rumah duka ini di kawasan ini. Dan tadi satu persatu kami juga sudah mendapati tokoh-tokoh lainnya seperti Oce Kaligis dan lainnya juga ini masih nampak di rumah duka. Dan ini situasi semakin padat di mana karena banyaknya warga yang hendak melihat di depan rumah duka dan banyaknya karangan bunga ini cukup macet ya di depan rumah duka. Namun keadaan masih terpantau aman karena sejumlah petugas keamanan juga berjaga di depan rumah duka. Kalau jembatan kan lu. Ya pemirsa, itu tadi laporan terkini dari rumah duka yang merupakan kediaman dari Titi Puspa, di mana Titi Puspa disemayamkan. Banyak sekali sahabat-sahabat dari dunia hiburan yang datang, bisa dilihat dari karangan-karangan bunga di sepanjang jalan depan rumah, lalu juga ada di dalamnya. Dan ini bisa dilihat situasi di dalam rumah Titi Puspa yang merupakan rumah duka tempat mendiang Titi Puspa disemayamkan. Banyak sekali sahabat-sahabat dari dunia hiburan yang datang, karena memang Titi Puspa dikenal sebagai sosok yang sangat inspiratif, bahkan di usia senjanya ia masih terus berkarya. Ini rekan-rekan dari media dan juga sahabat-sahabat menunggu di area luar yang telah disediakan tenda putih di rumah duka. Sementara kita bisa lihat juga situasi di dalam, ini pada saat jenazah tiba di rumah duka. Sementara situasi di tenda putih yang disediakan di halaman dari rumah duka, masih banyak rekan-rekan media dan juga sahabat-sahabat dari almarhumah Titi Puspa yang datang menunggu, ingin melihat jenazah dan masih menanti jika nantinya akan ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga. Pemirsa, kabar wafatnya Titi Puspa meninggalkan duka mendalam bagi sahabat dekatnya, termasuk penyanyi legendaris Hetty Koes Endang yang sangat kehilangan sosok Titi Puspa. Inna ilahi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titi Puspa, Eyang Titi Puspa yang kita kenal, meninggal dunia sore barusan. Semoga Tante Titi, Eyang Titi meninggal dalam husnul khotimah. Tante, kita sayang Tante semuanya. Semoga
tante meninggal dalam keadaan tenang dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan ikhlas. Tante Titi, selamat jalan. Mendapat kabar duka, penyanyi legendaris Titiek Puspa wafat, Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, melayat ke Rumah Sakit Medistra. Dirinya mengakui sudah mengenal Titiek Puspa sejak kecil. Lihat jenazah masih di kamar, sekarang sedang dimandikan. Setelah dimandikan rencana akan dibawa ke rumah duka. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatam, itu menjadi rumah duka, dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusir. Kalau Bang Dul sendiri melihat Titiek Puspa saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek, dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang gak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Nah, memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri, karena memang hari musik jadi dirayakan. Itu memang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang Dul? Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul waktu tidak ada pecah pembuluh. Saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu, diantar Mbak Peti, makan biasa, normal biasa. Tapi memang nggak lama ya, mungkin acaranya saya juga kebetulan juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga, karena waktu itu terakhir saya nggak melihat ada tanda-tanda itu. Wow, beliau ini ya tentu saja kalau namanya Benyamin mungkin beliau lebih di atas lagi kan. Zaman masih almarhum Bing Slamet, beliau masih di atas lagi. Artinya saya tahulah sejarah beliau sebagai seorang seniman, dan waktu itu saya masih sempat ketemu, masih sempat kenal dengan Om Mus Mualim segala macam. Dan waktu masih mereka tinggal di jalan Surabaya, jadi saya kenal Mbak Betty, masih pada kita masih muda lah waktu itu. Obrolan di 9 Maret pertemuan terakhir, obrolan? Enggak ada, beliau ini kan selalu kalau bicara musik dia hafal, tapi kenal orang memang agak dia lupa gitu. Dia bilang, Ran itu siapa no? Padahal itu tetangga dia gitu kan, ketua Papri kan, Mas Tony Wenas kan. Dia lupa sebentar, dia dulu kecilnya di rumah saya nih, bandel katanya. Seperti itu. Tapi memang Mama Titi ini orangnya ceria ya. Humble sekali, paling cepat untuk bikin orang ketawa gitu. Dan ketawa dia kan khas sekali. Udah kalau ngakak-ngakak ya udah tidak Puspa. Yang pasti kita semua kehilangan, tapi ya kita harus ikhlas. Usia tidak bisa kita tutupi. 80 tahun beliau lebih kan, itu yang udah yang terbaik lah buat beliau. Sementara itu, Seto Mulyadi yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI menyempatkan diri melayat ke Rumah Sakit Medistra atas wafatnya penyanyi legendaris Titiek Puspa. Dihadapkan awak media, Kak Seto mengakui bahwa dirinya merupakan pengagum Titiek Puspa. Beliau dan diberi semangat untuk terus berkarya, dan saya juga pemohon doanya dari beliau. Dan mula-mula tadi saya mendengar, kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax gitu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Sinkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari situ saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar begitu, jadi mungkin besok tidak bisa melayat. Saya sempatkan sekarang ini untuk menengok jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau, dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut, untuk tidak berhenti berkarya. Jadi beliau adalah guru saya, sehingga saya ingin
menengok beliau. Sekarang masih ada di dalam ya. Iya. Baik. Ya, baik. Terima kasih, baik. Ya. Juga datang dari Ahmad Dhani. Pentolan grup Dewa 19 itu menyebut jika Titiek Puspa merupakan artis sekaligus musisi senior yang berkomitmen terhadap industri musik Indonesia. Dhani mengungkapkan jika Titiek Puspa bisa disejajarkan dengan komposer Ismail Marzuki. Banyak karya-karya bagus yang dihasilkan dari musisi senior tersebut. Titiek Puspa adalah salah satu komposer yang sejajar dengan Ismail Marzuki. Ya, karyanya bagus dan banyak sekali. Dan beliau di masa depan pasti akan sejajar dengan Ismail Marzuki. Dan beliau juga meninggalkan legacy dan warisan yang cukup banyak untuk keluarga dan untuk anaknya dan untuk cucu. Mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum Tika itu Pak Ade sudah ada. Waktu itu kita udah ngomongin soal bagaimana yang Titiek menjadi Dewan Pembina daripada Aksi. Dan beliau udah setuju ya, tapi ya takdir mengatakan lain. Okay. Sudah sempat menjenguk ke rumah sakit belum Pak? Belum. Ada rencana untuk melayani? Iya, ada malam ini. Oke. Terima kasih Pak Ade. Sebelum mengantarkan jenazah Titiek Puspa ke rumah duka, Inul Daratista, penyanyi sekaligus sahabat Titiek Puspa, menemui para awak media dan mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Insya Allah Eyang Husnul Khotimah dan beliau akan disemayamkan besok di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Terima kasih ya sosoknya sendiri Mbak Inul, sosoknya masa hidupnya mungkin Mbak Inul seperti apa? Eyang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingin dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, terima kasih. Kita mau ke Pancoran. Ini mungkin dikit aja, inspirasi apa yang perlu kita ambil dari inspirasi apa ya? Inspirasi. Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Pemirsa, sejumlah selebriti mendatangi rumah duka Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Kedatangan mereka untuk ikut berbelasungkawa atas meninggalnya penyanyi senior kebanggaan Indonesia tersebut. Salah satu selebriti yang tiba di rumah duka Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan adalah Indy Barens. Indy datang bersama rekannya dan langsung memasuki gerbang rumah duka. Kedatangan Indy dan sejumlah kerabat beserta rekan selebriti tak lain untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya penyanyi senior tersebut. Sejumlah persiapan juga terlihat sudah dilakukan pihak keluarga untuk menyambut ketibaan jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Medistra pada kala itu. Pahlawan nasional kalau di hati saya pribadi, karena begitu banyak jasanya. Karya-karyanya menghiasi sejak saya kecil sampai saya lihat beberapa hari ini beliau masih aktif berkegiatan sebagai seorang seniman. Tentu ini menjadi inspirasi besar buat kami, buat kita sebagai rakyat negeri ini, sebagai seniman. Jadi saya harapkan semua kita bisa mewarisi semangat seorang Titiek Puspa dalam berkesenian, dalam mencintai negeri kita. Bagaimana beliau melahirkan karya-karya luar biasa, karya-karya penuh cinta, baik dari musik, film, atau apapun, bahkan musical yang dia lahirkan sejak awal seperti semacam operet Papiko kalau zaman saya kecil itu setiap menuju Lebaran, setiap menuju Tahun Baru ada saja karya seorang Titiek Puspa. Jadi
kita akan cukup sulit menemukan seorang dengan kaliber Titiek Puspa. Jadi di hati saya beliau adalah pahlawan besar yang berjasa untuk kebudayaan Indonesia. Jadi mari kita sama-sama mendoakan agar Eyang Titi, Tante Titi mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga Allah, diampuni segala dosanya, dan kita semuanya mengenang jasa-jasa indah beliau sebagai jejak hebat karya budaya, seorang pahlawan nasional untuk saya dan kita semua pastinya. Pahlawan nasional yang berhasil melahirkan karya-karya yang sangat fenomenal. Ketika saya melihat di dalam tadi, saya hampir tidak percaya karena kemarin saya masih melihat sendiri bahwa beliau masih bersemangat walaupun sempat ada tayangan yang mengatakan suara saya tinggal 30%, tapi bagaimana effort dia sebagai seorang seniman mempersiapkan diri itu, saya percaya bahwa Titiek Puspa adalah seorang yang akan terganti di jejaknya sebagai pahlawan budaya Indonesia. Kenang-kenangan yang jelas waktu kecil, karena saya ikut kakak saya Elva Sosiara, kakak sepupu saya yang sering bekerjasama membuat orkestra buat Eyang Titi. Tentu saya melihat bagaimana semangat beliau, dan saya sering sekali kalau bertemu sama Eyang Titi itu diberikan bukan hanya nasihat tapi juga beliau itu orangnya memang sangat suportif. Jadi ayo buat karya lagi, jangan berhenti, buat yang indah-indah, buat yang keren-keren, buat yang bagus ya, dengan gayanya yang khas itu. Jadi tidak ada orang yang begitu ketemu Eyang Titi tidak mendapatkan vibrasi positif sebagai seorang seniman. Itu yang luar biasa hebat dari seorang Titiek Puspa. Itu saja mungkin teman-teman, kita sama-sama berdoa buat Eyang Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar mas. Terima kasih mas. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan salah satu sahabat dari Titiek Puspa, yaitu sesama musisi dan pencipta lagu Yovie Widianto, yang mengatakan bahwa Titiek Puspa merupakan pahlawan bagi budaya, seni, dan juga musik tanah air. Ia dari kecil sudah melihat bagaimana semangat Titiek Puspa pada saat menggelar pertunjukan. Dan memang Titiek Puspa menjadi sosok yang sangat inspiratif, bahkan di usia senjanya ia masih terus berkarya. Banyak sekali musisi-musisi dari generasi ke generasi yang sangat menghormati karya-karya dari almarhumah Titiek Puspa. Ini bisa dilihat banyak sekali yang terus berdatangan ke rumah duka yang merupakan kediaman dari Titiek Puspa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik sahabat-sahabat dari dunia hiburan maupun warga ini masih diperbolehkan untuk melihat jenazah dari Titiek Puspa sebelum esok akan dimakamkan usai sholat Jumat di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Banyak sekali sahabat-sahabat musisi ataupun artis tanah air yang datang berbela sungkawa dan juga sangat terpukul karena kehilangan sosok yang sangat-sangat berarti bagi budaya, seni, dan juga musik tanah air. Titiek Puspa tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga pembuat lagu, dan ia juga banyak bermain di film-film di layar lebar. Salah satunya bersama dengan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang menceritakan bahwa ia mengenal Titiek Puspa pada saat dirinya masih kecil dan bermain film bersama. Kala itu Titiek Puspa menjadi
eyang dari Rano Karno dan Rano Karno menjadi cucunya. Dan sejak saat itu ia pun terus membina hubungan baik dengan Titiek Puspa. Tadi juga langsung datang ke Rumah Sakit Medistra begitu mendapat kabar duka. Tidak hanya Rano Karno, namun banyak sekali sahabat-sahabat dari dunia hiburan, baik artis peran ataupun musisi yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum Titiek Puspa esok hari akan dimakamkan. Di suasana di halaman, rekan-rekan media diperbolehkan untuk datang meliput dan tapi kita bisa lihat nih hanya sebatas di halaman luar di tenda yang telah disediakan. Pemirsa, Titiek Puspa merupakan seorang legenda musik Indonesia. Selama hidup, ia telah melahirkan berbagai karya lagu dan film, juga berpengaruh terhadap perkembangan musik Indonesia. Titiek Puspa lahir dengan nama asli Sudarwati di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan pada 1 November 1937. Titiek Puspa adalah penyanyi, pencipta lagu, dan aktris senior Indonesia. Karirnya di dunia hiburan dimulai pada tahun 1954 ketika ia mengikuti ajang pemilihan bintang radio dan meraih juara. Sejak saat itu ia aktif sebagai penyanyi dan dikenal dengan suaranya yang khas. Pada era 1960-an, Titiek Puspa pun menjadi penyanyi wanita populer di Indonesia. Ia juga menciptakan sederet lagu hits, di antaranya adalah Kupu-Kupu Malam, Bing, dan Apanya Dong. Selain sukses di dunia musik, Titiek Puspa juga sukses di dunia seni peran dengan membintangi sejumlah film seperti Carminum, Inem Pelayan Seksi, dan Apanya Dong. Titiek Puspa juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap dunia anak-anak, dibuktikan dengan ia mencipta lagu menabung, Aku Suka Musik, Apanya Dong, dan Marilah Kemari bersama Saskia dan Giovanni. Pada tahun 1997, Titiek Puspa mendapat penghargaan anugerah Tanda Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Soeharto yang menjadi bukti nyata atas jasa dan dedikasinya dalam memajukan dunia seni budaya Indonesia. Atas dedikasi dan karyanya di dunia seni musik, Titiek Puspa juga mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award Anugerah Musik Indonesia 2016 dan penghargaan dedikasi untuk musik Indonesia Anugerah Musik Indonesia 2021. Salah satu diva penyanyi Indonesia, Vina Panduwinata, juga menyampaikan kedukaannya kehilangan Titiek Puspa. Dalam video berdurasi 13 detik ini, diunggah Vina Panduwinata dalam media sosial Instagramnya. Vina Panduwinata merupakan penyanyi senior yang dekat dengan Titiek Puspa. Selain video berdua dengan Titiek Puspa, Vina juga menampilkan foto saat Vina masih belia dan foto bersama dengan Titiek Puspa serta penyanyi lainnya. Dan pemirsa, ucapan duka juga disampaikan oleh artis Titi Kamal. Kedukaan Titi Kamal ia sampaikan di media sosial Instagramnya. Dengan memasang foto Titiek Puspa, Titi Kamal menuliskan caption turut berduka cita atas meninggalnya penyanyi legendaris perempuan Indonesia tersebut. Titi Kamal mengenal seorang Titiek Puspa sebagai sosok legenda yang humble dan juga baik hati. Doa agar diberikan surga pun dipanjatkan Titi Kamal untuk Titiek Puspa. Lalu pelantun musik Jadikan Aku Yang Kedua, Astrid, juga menyampaikan rasa dukanya di media sosial Instagram miliknya. Dirinya menyampaikan bahwa menyanyikan salah satu lagu Titiek Puspa merupakan sebuah momen yang akan selalu ia ingat dan ia syukuri.
Penyanyi lagu Terserah Boy, Atik CB, juga menyampaikan bela sungkawanya di Instagram miliknya. Atik mengagumi Titiek Puspa sebagai penyanyi, aktris, penulis lagu, koreografer, bintang iklan, dan pemain teater. Selain itu, perancang busana Ana Avanti juga menyampaikan ungkapan duka melalui akun media sosialnya. Ia mengunggah foto bersama Titiek Puspa sambil menggenggam karangan bunga. Ia mengenang momen kebersamaan ini dengan kalimat, "Cinta putihmu selalu ada di hati." Sementara penyanyi Krisdayanti turut mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Titiek Puspa. Tentunya semua hadir dengan memberikan salam takziah, salam penghormatan terakhir. Kami sangat kehilangan, kami bersyukur bisa melepas secara langsung almarhumah Mami Titiek sore hari ini pukul 16.25 pergi meninggalkan kita semuanya. Dan kita mohon semuanya bisa memberikan doa kepada Mami Titiek. Semoga legasi beliau dalam dunia musik sangat luar biasa. Beliau teringat apapun tentang kejadian di tanah air ini, baik itu musik, baik itu politik, beliau langsung telepon. Dan beliau pasti nelpon nggak ada sebentar, pasti 10 menit ke atas. Ngobrolin tentang apapun, musik, masa depan, apapun kejadian politik di tanah air ini beliau sangat concern. Jadi mudah-mudahan kami semuanya yang ditinggal ini bisa melanjutkan cita-cita beliau untuk membuat musik Indonesia bisa lebih hebat lagi. Terakhir bertemu kapan, Mi? Terakhir bertemu kapan? Terakhir telepon ya, terakhir telepon mungkin 1 bulan yang lalu, dan saya ingat waktu pilkada beliau selalu ingetin saya untuk terus ingat kerja amanah. Dah itu aja. Ya, makasih. Doanya kita sama-sama kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, diluaskan dan diberatkan ladang amalnya untuk Mami Titiek Puspa. Sekali lagi selamat jalan untuk legenda musik Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati. Pemirsa, penyanyi senior Titiek Puspa meninggal dunia pada hari ini di usia 87 tahun. Sebelumnya Titiek Puspa dirawat intensif usai mengalami pecah pembuluh darah pada 26 Maret lalu. Penyanyi legendaris Titiek Puspa mengembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun setelah mengalami pendarahan otak bagian kiri. Ia wafat pada Kamis sore pukul 16.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sebelumnya Titiek Puspa dirawat secara intensif usai mengalami pecah pembuluh darah pada 26 Maret lalu dan beliau juga sempat menjalani operasi. Titiek Puspa sempat pingsan pada saat tengah syuting dan kala itu dikabarkan akibat kelelahan. Kabar meninggalnya pelantun Kupu-Kupu Malam ini juga dikonfirmasi oleh sang anak. Setelah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua Eyang Buyut, ibu Titiek Puspa, ibu Hajah Titiek Puspa, usia 87 tahun. Hari ini 10 April 2025 pukul 16.25 di Rumah Sakit Medistra dengan tenang, dengan damai. Terima kasih atas doa-doa dari Anjay Tolan, sobat, sahabat, kerabat, sejawat Eyang Titiek Puspa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala se-Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titiek Puspa selama 67 tahun beliau
Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini di rumah duka, sudah ada rekan Raditya Ayu. Ya Ayu, apakah masih ada kerabat atau sahabat yang datang ke rumah duka? Ya, sebentar lagi prosesi sholat jenazah dari almarhumah Titi Puspa ini dilakukan oleh pihak keluarga, diikuti oleh kerabat sesama rekan artis tanah air di rumah duka Puspa Catering di kawasan Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Dan kepergian Titi Puspa ini meninggalkan duka yang begitu mendalam kepada para musisi, aktris, dan juga tokoh dari tanah air, mengingat sosok dari almarhumah Titi Puspa ini adalah sosok yang penuh talenta dan serba bisa, di mana almarhumah ini mencatatkan banyak sekali karya yang dibuatnya semasa hidup. Titi Puspa ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat tadi di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta, setelah dinyatakan mengalami pendarahan otak di bagian kiri. Titi Puspa ini sudah dilakukan perawatan secara intensif selama 15 hari di Rumah Sakit Medistra Jakarta, di mana sebelumnya ini almarhumah ini mengalami jatuh pingsan saat menjalani prosesi syuting di salah satu TV swasta di Jakarta, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan secara intensif. Sempat membaik, namun jelang 2 minggu atau 15 hari di rumah sakit ini, Titi Puspa menghembuskan nafas terakhirnya sore tadi. Dan tadi kami juga sempat meliput dari Rumah Sakit Medistra, di mana ini jenazah dibawa ke rumah duka. Ini datang banyak sekali para artis tanah air, baik senior maupun aktris yang masih aktif di Indonesia ini, termasuk juga para tokoh seperti Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, yang juga merupakan aktor yang sempat berperan juga di salah satu film dari almarhumah ini. Mereka semua menyatakan duka cita yang begitu mendalam, merasakan duka yang begitu mendalam atas kepergian Titi Puspa, di mana Rano Karno ini menyatakan bahwa ia mengingat momen yang begitu mengenang, di mana ia pertama kali berperan di film saat itu bersama dengan Titi Puspa, dan hingga saat ini ia mengenalnya dengan baik. Dan kami awak media saat ini masih menunggu di luar di rumah duka. Kami bisa mengintip sedikit di jendela di rumah duka ini bahwa kerabat maupun rekan-rekan artis ini sudah berdatangan, dan mereka mengucapkan bela sungkawa. Banyak juga karangan bunga yang ada di sini, dan memang rencananya jenazah Titi Puspa ini akan dimakamkan pada esok hari, tepat hari Jumat 11 April 2025 di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta, di mana rencananya nanti akan dimakamkan seusai sholat Jumat. Dan ini belum ada perubahan, di mana nanti jenazah ini dipastikan akan dimakamkan pada esok hari. Tentunya ini pasti akan diikuti oleh banyaknya kawan-kawan atau rekan artis pada esok hari. Dan menurut pantauan kami di lapangan ini, saat ini masih banyak awak media yang menunggu di luar, dan banyak sekali karangan bunga yang berjejer di depan rumah duka yang cukup mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar Pancoran Timur, Jakarta ini. Namun semua masih terbilang aman, terkendali, mengingat banyaknya petugas keamanan yang berjaga di depan rumah duka. Dan memang tamu-tamu yang berdatangan ini juga sudah diamankan, begitu didata siapa saja yang masuk ke rumah duka untuk menghindari adanya kepadatan. Begitu laporan kami dari rumah duka Titi Puspa di Pancoran Timur, Jakarta.
Baik, terima kasih rekan Raditya Ayu melaporkan langsung dari rumah duka almarhumah Titi Puspa. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kabar wafatnya Titi Puspa meninggalkan duka mendalam bagi sahabat-sahabat dekatnya, termasuk penyanyi legendaris Hetty Koes Endang yang sangat kehilangan sosok Titi Puspa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titi Puspa, Eyang Titi Puspa yang kita kenal meninggal dunia sore barusan. Semoga Tante Titi, Eyang Titi meninggal dalam husnul khotimah. Tante, kita sayang Tante semuanya. Semoga Tante meninggal dalam keadaan tenang dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan ikhlas. Tante Titi, selamat jalan. Mendapat kabar duka penyanyi legendaris Titi Puspa wafat, Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, melayat ke Rumah Sakit Medistra. Dirinya mengakui sudah mengenal Titi Puspa sejak kecil. Melihat jenazah masih di kamar, sekarang sedang dimandikan. Setelah dimandikan rencana akan dibawa ke rumah duka. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatam, itu menjadi rumah duka, dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusir. Bang Dul sendiri melihat Titi Puspa Saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek, dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang nggak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu Hari Musik Nasional. Nah, memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri, karena memang hari musik jadi dirayakan. Nah, itu memang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang Dul? Saya lihat sih oke, normal ya, ya saya jujur waktu saya. Demikian breaking news wafatnya penyanyi legendaris Titi Puspa. Saya Raisa Nadia dan segala rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.